jadikan telingaku ini mau mendengar. Engkau jadikan mampu mendengar apa? Qaulun, perkataan, dan mampu mengikuti perkataan yang bagaimana? Yang ahsana, yang bagus. Yang bagus perkataan itu bagaimana? Yaitu tentang syariat Islam. Bagaimana kalau gitu kita itu ya Allah di telinga ini mau dengerin, ada tausiah kita mau dengerin dan kita mau mengikutinya. Ada loh di antara kita itu kalau diajak taklim males-malesan. Mohon izin saya nggak bisa apa, hujan dingin. Padahal ya nggak hujan itu gerimis. Semoga ini, aku nggak bohong loh, ini sudah hujan loh. Kan gitu. Ada aja jarinya. Kalau telinga model begitu, ini bahaya. Makanya pas wudhu, doa begitu. Ya Allah, jadikanlah kalau ada orang ngaji, nah ciri-ciri orang soleh itu apa? Kalau dengar orang tilawah, wajilat qulubukum, hatinya bergetar. Tapi bagaimana kalau telinga kita saja tidak pernah kita doakan tatkala wudhu, ya sudah, nggak mungkin masuk telinga, apalagi masuk hati. Sehingga ciri-ciri orang soleh suka sekali mendengarkan apa? Perkataan yang bagus, yaitu tentang syariat Islam. Dan hati bergetar tatkala mendengarkan Al-Quran. Kemudian apa? Tatkala mencuci kaki yang terakhir. Apa? Allahumma tsabbit qadami ala sirat. Ya Allah, jadikan nanti apa ini? Kaki saya ini jadikan bisa menetap ala sirat. Apa? Di atas sirat. Sirat itu adalah jembatan. Jembatan itu bagaimana? Rambut ini tahu? Kecil kan? Itu dibagi menjadi 7. Kalau Anda tidak bisa nyebrang, alamat ke bawah. Di bawah antum tahu? Bukan buaya. Buaya masihlah kita bisa persiapan perang. Tapi neraka. Tapi kalau Anda bisa nyebrang, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kita tidak bisa. Tetapi dengan doa ini, ya Allah, Allah yang memampukan kita, bukan kita sendiri. Maknanya kalau kita wudhu, kita harus banyak doa. Itulah wudhu, tata caranya dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa dari pahala sunnah sampai dari amalan yang sunnah sampai wajibnya, dari syarat, dari wajib, dari sunnahnya tadi kita sudah bahas, termasuk di dalamnya ada doa-doanya. Itu tentang wudhu. Adapun amalan apa yang harus diwudhoni, itu lihat di channel saya yang lain. Kemudian apa saja yang membatalkan wudhu, ya itu cari channel yang lain. Apa kategori air apa yang boleh dipakai wudhu? Saya tanya, ini ambil contoh saja. Air teh ini dipakai dari air apa? Air suci. Air suci. Masa air najis dipakai teh? Ini nggak boleh. Ini kira-kira air. Kalau di sini PDAM atau sumur begitu ya, sumur. Berarti sumur itu kategorinya air mutlak. Berarti kalau ini air mutlak boleh nggak? Nggak boleh. Sudah berasa. Sudah tercampur dengan zat yang lain itu tidak boleh. Oh, kalau alasannya itu saya akan studi kasus sedikit, nanti jawabannya di video yang lain. Contoh begini, ada orang zaman dulu itu bikin rumahnya pakai atasnya itu pakai bambu. Bambunya itu ditanam di bukan di comberan, di kolam begitu ya. Kok direndam di air di kolam, itu berbulan-bulan sampai bau. Apakah air itu suci apa enggak? Lah itu menurut jenengan. Itu kan apa? Dia tidak berubah. Yang merubahnya itu sesuatu hal yang suci. Boleh-boleh saja. Saya tanya, teh ini merubah, tapi tehnya suci apa enggak? Kalau ini dirubah oleh hal suci, kenapa kok tidak boleh? Jawabannya lihat di video yang lain, gitu ya. Jadi kalau Anda tidak melihat, berarti Anda tidak tahu kategorinya air mutlak itu apa. Kemudian apa yang membatalkan wudhu apa, maka Anda tidak paham. Boleh sekarang dilanjut dengan sesi tanya jawab, tapi saya akan menjawab di luar air mutlak, di luar yang membatalkan wudhu, di luar ibadah apa yang membutuhkan wudhu, lah itu akan saya jawab. Tapi yang di luar itu, kalau itu, nah silakan ditonton sendiri. Silakan. Ya, ini pakai ini, ya. Silakan. Terima kasih, Ustadz. Tadi
sebenarnya mau tanya air mutlak, tapi Ustaz sudah membatasi Wah, itu boleh. nanti pengulangan. Enggak, bukan gini. Ada studi kasus. Iya. Ini waktu saya umroh sama keluarga, itu kan pada saat saya batal menjalani mau sholat gitu ya, sudah di lingkaran Ka'bah itu. Terus kemudian itu kan mau ke toilet itu kan jauh, Ustaz. Betul. Nggak mungkin itu ke sana. Iya. Nah di situ di sekeliling itu kan ada air zam-zam tuh, ada pancuran air zam-zam. Saya kemudian inisiatif menggunakan air zam-zam itu untuk wudhu. Itu menurut Ustadz dengan segala tadi dalilnya itu sah nggak wudhu saya itu dengan menggunakan air zam-zam? Terima kasih. Air zam-zam kalau kita lihat air zam-zam itu bersumber dari sumur. Biarkan saja. Air sumur, maka air sumur itu boleh dipakai sah saja. Itu Anda pasti umrohnya tahun lama begitu ya. Kalau baru ini sudah dekat itu ke atas dikit, di masing-masing pos itu ada keran khusus ibu-ibu ada, khusus bapak-bapak ada, hanya wudhu. Tapi kalau pup atau kencing harus ke toilet. Tapi kalau wudhu boleh ada. Yang membatalkan wudhu diantaranya menyentuh wanita. Wanita ini batal apa enggak? Lah, tawaf itu kan harus amalan yang harus saya kasih clue ya, harus suci begitu. Kalau kita batal bagaimana? Ini batalnya itu megang istri batal apa enggak? Saksikan mayubtilul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu di video yang lain. Silakan dicari. Satu lagi boleh ya? Silakan. Itu kalau airnya tidak cukup, Ustaz. Itu misalnya cuma satu aqua kecil gitulah atau segini aja lah. Ya. Itu bagaimana bisa dipakai untuk wudu ini air segini nih? Karena saya pernah dengar di beberapa kajian itu Rasulullah pernah wudhu itu dengan menggunakan satu gelas air gini. Gimana? Jika saya membawa air ini ke atas gunung, maka satu-satunya air itu hanya air ini, walaupun ini air mutlak. Di atas gunung tidak ada air. Maka apa? Kita mendahulukan air ini untuk kita konsumsi daripada kita untuk berwudhu. Karena apa? Di maqasidus syariah. Kita belum membahas tentang ini. Tujuan Allah mensyariatkan itu yang pertama hifdzuddin, kemudian hifdzun nafsi, hifdzul mal, hifdzul akal, wa hifdzun nasl. Ada 5 hal ini. Di antaranya yang kedua adalah hifdzun nafsi, menjaga diri itu ya utama. Kalau dalam syariat ini kita minum, maka ini makruh untuk kita pakai, nggak boleh. Maka ini kita gunakan untuk minum, yang lainnya baru kita menggunakan tayamum. Bab tayamum belum. Gitu ya. Maka apa? Kalau ini sedikit, jangan dipakai wudhu dong. Karena ini kita tidak ada. Keputus. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, pakai itu dulu. Terkait dengan kasus misalnya sakit kan, kasusnya misalnya ibu saya kan habis operasi katarak ya, kan nggak boleh dibasuh ini. Jadi itu kan dia tetap wudhu, cuman nggak membasuh bagian yang sakit itu. Betul. Itu gimana, Tan? Apabila kita habis operasi atau memang sesuatu yang dilarang oleh dokter, sebab apa? Kalau kita langgar membahayakan, maka kita tidak boleh menyakiti diri dalam proses wudhu tersebut. Kategorinya menyakiti diri. Orang kita berwudhu tujuannya untuk bersuci, maka apa? Jenengan tidak boleh bahkan mencuci itu. Maka apa? Di skip anggota tubuh yang sekiranya membahayakan untuk kita cuci. Baik, monggo silakan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apa hukumnya kita wudhu di dalam kamar mandi? Oke. Dan bagaimana caranya? Kalau di kamar mandi boleh. Bagaimana ini kalau kita berwudhunya di dalamnya ada, mohon maaf ini, ada klosetnya, tempat pupnya. Maka kalau ada tempat pupnya ini bagaimana? Maka disunahkan doa kita jangan nutkun. Jangan apa? Disuarakan, cukup di hati saja. Boleh kita doa di dalam kamar mandi tetapi dengan suara yang lirih. Di hati saja cukup diperbolehkan. Caranya bagaimana? Sama dengan cara wudhu biasa di luar, normal saja. Baik, monggo silakan. Makasih Ustaz. Yang mau saya tanyakan terkait dengan tahapan berkumur dengan menghirup air ya. Itu apakah boleh dari
satu apa istilahnya, satu ambilan air, jadi satu sebagian untuk berkumur sekaligus untuk dihirup. Jadi langsung kita keluarkan, sama-sama kita keluarkan. Oke. Jadi tidak harus mengulangi mengambil air. Jadi dari satu kali ambil kita dari kolah langsung kita kumur. Boleh. Boleh, karena sifatnya ini ya yang dikategorikan air mustakmal ya bekas kita ini kan masih ada. Baru itu dihidupkan, boleh. Boleh ya. Jadi Boleh. sekaligus ya. Jadi enggak Boleh. berbeda dengan yang menggunakan. Tapi jangan wah Ya. semuka itu. Jadi artinya berbeda dengan ketika kita menggunakan air wudhu yang untuk mengusap kepala dan yang Beda. telinga ya. Beda, boleh. Oke, yang lain ada? Monggo, silakan. Pertanyaannya, ketika kita wudhu, biasanya kan kita mandi ya, Ya. kemudian sekaligus langsung wudhu, padahal kita belum berpakaian secara lengkap Ya. di kamar mandi, itu diperbolehkan atau bagaimana? Ya. Ini bagaimana ini kita wudhu, lato-lato kita belum kita kasih cover begitu kan? Ini boleh apa tidak kan begitu kan? Ya, sebab atau hanya pakai anduk atau apa begitu. Kalau kita secara syaratnya tadi tidak ada begitu. Boleh-boleh saja. Kalau kita ngomong syaratnya memenuhi atau tidak memenuhi syarat, boleh Anda wudhu pakai tidak pakai baju. Tetapi contoh begini, di dalam wudhu itu ada amalan doa. Doa itu mananya meminta kepada Allah. Ini jangan minta ke Allah dulu lah. Jenengan ke rumah saya, minta sesuatu saja. Gus, saya minta kopinya dong. Tapi dalam keadaan buka lato-lato. Saya kasih apa enggak ini? Itu saja etika begitu ya. Jadi menurut saya ya kasih anduk lah gitu ya, biar terkondisikan begitu ya. Jangan sampai ngalor ngidul itunya begitu. Nah, itu begitu. Kalau ngomong sahnya sah. Taib, ada lagi? Taib ya. Itu wudu nanti harus dipelajari manawaqidul wudu. Apa yang membatalkan wudu? Yang kedua, macamnya air. Saya kasih clue. Airnya itu ada 4. Ya. Apa yang pertama air mutlak, yang kedua air mustakmal, yang kedua air musammas, yang keempat air najis. Apa ini definisinya? Apa contohnya? Apa studi kasusnya? Apakah teh ini ikut air mutlak atau tidak? Boleh nggak dipakai wudhu? Ada jawabannya di situ. Silakan dilihat. Gitu ya. Itu yang harus kita lihat. Kemudian amalan apa yang membutuhkan wudhu? Apa saja? Maka itu harus dilihat. Karena biar lengkap ibadah kita. Ada lagi yang lain ditanyakan? Ya, silakan. Ini gunakan. Saya pernah ikut kajian tuh, kalau ini mungkin nyambung dengan yang mandi besar ya tadi ya, mandi janabat ya. Itu kan wudhu dulu, kemudian mandi kan. Terus ada yang membolehkan apakah setelah kita atau setelah mandi kan kita sholat nih, mau sholat kan. Itu ada yang mengatakan setelah kita mandi besar itu tidak perlu wudhu lagi. Baik. Yang pertama, apabila kita janabah, yang pertama sebelum kita mandi disunahkan kita untuk wudhu sebelum mandi. Nah, disunahkan lagi tatkala kita janabah habis mendatangi istri kita, jangan langsung tidur. Disunahkan untuk wudhu, nggak langsung mandi. Kali aja nanti emboh gitu bapak-bapaknya ya. Nah, ini nggak perlu mandi dulu ini. Jadi apa? Cukup wudhu, tidur, malamnya nambah lagi, nggak usah mandi lagi terus-terusan. Nanti airnya habis itu, antum luntur begitu ya. Jadi mandinya sekali. Pertama wudhu disunahkan, yang kedua ini mandi hadas besar. Mandi hadas besar. Di antara mandi hadas besar ya termasuk membersihkan bagian-bagian vital kita dan lain sebagainya. Maka pendapat yang pertama tidak wajib wudhu. Nah, maka yang pertama tadi sunnah, yang kedua ini sudah mandi besar. Ya yang besar aja udah kita bersihkan, yang kecil juga ngikut. Ya. Maka itu tidak wajib. Tetapi pendapat yang kedua masih wajib tatkala kita proses dalam mandi besar itu megang kemaluan. Dua pendapat. Silakan pakai yang mana, silakan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kita cukupkan ya. Ya, baik. Kita cukupkan. Teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jika ada salah dan kekurangannya mohon di komen agar supaya saling saling
mengingatkan, ini bagi ada yang membutuhkan video ini silahkan di-share dan di-subscribe. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.